Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 35. Nenek itu tidak memperdulikan Bo Taisu, melainkan memandang dengan mata agak menjuling ke arah Hek Isian Kou dan Go Bi Sin Kou. Akan tetapi kakek itu melirik ke arah Bo Taisu dan terdengar dia berkata, suaranya jelas membayangkan lidah asing. Bo Taisu meninggalkan tempat yang sunyi di pantai Pohai dan muncul dalam keramaian, tentu ada apa-apa di balik itu. Hem! Tiba-tiba terdengar suara nenek itu, tinggi melengking penuh nada mengejek. Dewi dari Gobi yang sudah bongkok, Sute Toat Beng Hoatsu dan pasangannya, semua muncul di sini. Betapa ramainya! Jelas bahwa nenek itu menunjukkan kata-katanya kepada Gobi Sin Kou, Hua Hua Chin Jin dan Hek Isian Kou. Tentu saja Bo Taisu dan teman-temannya menjadi terkejut sekali. Biarpun tak pernah muncul di dunia Kang Ou, kakek dan nenek itu ternyata dapat mengenal mereka. Hanya 3 orang dari 5 bayangan dewa agak mendongkol karena kakek dan nenek itu seolah-olah tidak peduli kepada mereka, selain tidak kenal, juga memandang rendah sekali, agaknya mereka bertiga dianggap pengawal-pengawal biasa saja, kelas rendahan. Akan tetapi tentu saja mereka pun tidak dapat menunjukkan kemangkelan hati mereka, apalagi ketika itu, Sabutai sudah berkata kepada Wang Qin. Keperluan apakah yang membawa Wang Taijin datang kepada saya? Agaknya ada hal yang amat penting untuk dibicarakan. Wang Qin menahan gejolak hatinya yang diliputi kemarahan. Biarpun hatinya panas karena marah dan duka memikirkan kematian Azisha yang sekarang entah dibuang kemana jenazahnya, namun dia memaksa wajahnya tenang dan mulutnya tersenyum ketika dia menjawab. Saya telah mendengar berita bahwa telah terjadi sesuatu antara Paduka dengan Azisha. Karena dia adalah selir kaisar dan dia masih segolongan dengan kita, maka saya menjadi terkejut dan datang menghadap untuk minta penjelasan mengenai peristiwa itu. Sabutai tersenyum mengejek, kemudian berkata dengan suara menantang. Tidak salah apa yang Taijin dengar. Azisha telah saya bunuh malam tadi. Dengan pandang mata keras, tak kuasa menyembunyikan kemarahannya, Wang Qin bertanya. Kenapa? Perempuan tak tahu malu itu berani memasuki kamar saya dan bersikap tidak senonoh. Dalam kemarahan saya melihat ketidaksopanannya dan usahanya untuk merayu, saya memukulnya dan dia tewas. Jenazahnya sudah saya suruh kubur. Wang Qin menghela napas panjang, lalu mengangkat kedua tangan ke atas. Saya tidak mempersoalkan sebab-sebabnya mengapa dia dibunuh, Beng Chu. Pembesar Taikam ini tidak mau menyebut Sabutai sebagai raja muda seperti yang dilakukan para anak buahnya, melainkan menyebutnya Beng Chu yang berarti pemimpin. Akan tetapi yang terpenting, kenapa membunuh dia yang dapat menjadi pembantu kita yang amat baik? Bukankah lebih baik membunuh kaisar yang telah menjadi tawanan, atau mengancamnya dengan siksaan agar dia suka tunduk dan menyerahkan kedudukannya kepada kita? Sabutai menggebrak meja di depannya. Dia marah sekali. Wang Taijin. Harap Taijin ingat bahwa Taijin berada di tempat saya, dan di sini, sayalah yang berkuasa. Taijin tidak perlu mencampuri urusan saya. Perempuan hina itu sengaja hendak merayu saya, maka saya bunuh dia. Adapun kaisar yang muda itu, saya kagum sekali karena dia adalah seorang pemuda yang gagah berani. Saya terus saja membunuh perempuan itu tanpa bertanya siapa yang mendalangi perbuatannya, hal itu karena saya tidak mau memperpanjang urusan. Merah juga wajah Wang Qin mendengar sindiran ini. Alisnya berkerut dan dia pun mencela. Sabutai Beng Chu, hendaknya Beng Chu ingat bahwa tanpa siasat dari saya, tidak mungkin Beng Chu dapat menawan kaisar. Kita bekerja sama, maka saya berhak bicara dan sudah semestinya kalau Beng Chu mendengarkan kata-kata saya. Sabutai makin marah dan dia sudah bangkit berdiri. Wang Taijin yang mengajak bersekutu, bukan saya. Biar kita bekerja sama. Akan tetapi sayalah yang menentukan segala langkah kita, dan bukan Wang Taijin. Melihat suasana menjadi panas ini, Bo Taisu cepat bangkit berdiri dan berkata dengan suara halus. Harap Jiwie suka bersabar dan bicara dengan kepala dingin. Di antara sahabat, akan merugikan sendiri kalau menurutkan hati panas. Segala sesuatu dapat dirundingkan secara baik-baik. Hehehehe, omongan Bo Taisu sungguh seperti omongan pelawak di atas panggung. Tiba-tiba nenek Hekiat Moli berkata. Kalau mengaku sahabat, mengapa Wang Taijin datang dikawal oleh para jagoannya, seolah-olah hendak berangkat perang? Sungguh sombong. Tiba-tiba Liok Te Sin Moguloid yang berwatak keras dan kasar, membentak marah.
Wang Taijin adalah seorang pembesar tinggi, sekutu yang banyak berjasa, juga tamu agung di tempat ini, akan tetapi telah diperlakukan tidak sepatutnya. Sudah tentu saja kemanapun beliau pergi, kami para pengawalnya menjaga keselamatannya, karena siapa tahu di mana-mana terdapat musuh yang bersembunyi. Kalau ada yang tidak setuju melihat kami mengawal beliau, boleh coba mengusir kami. Setelah berkata demikian, Guloid yang bertubuh tinggi besar kokoh kuat, berhidung besar dan berjubah hitam dan bertopi itu, sekali meloncat telah berdiri di tengah ruangan, matanya melotot ditujukan kepada nenek bermuka hitam berpakaian serba putih itu dengan sikap menantang. Hehehe, gagah sekali. Siapakah namamu, pengawal yang setia? Nenek itu tertawa, bangkit berdiri dan menghampiri Guloid. Namaku tidak sedemikian gagah seperti namamu, Hekiat Moli. Namaku Guloid. Hehehe, engkau benar-benar seekor kerbau hidung besar. Nenek itu terkekeh dan kata-kata itu merupakan ejekan yang amat menghina karena nama keturunan Guloid, yaitu Gu dapat juga diartikan kerbau, walaupun bukan itu maksudnya dan hanya bunyi suaranya saja yang sama. Dia dimaki kerbau karena memang Shinya dapat diartikan kerbau dan berhidung besar karena memang hidungnya agak terlalu besar untuk ukuran umum. Maka tentu saja si iblis bumi ini menjadi marah bukan main. Dia adalah Liokte Sinmo, orang kedua dari 5 bayangan dewa dan nenek tua renta seperti mayat hidup ini berani menghinanya seperti itu. Nenek sombong, engkau belum mengenal lihainya Liokte Sinmo. Nah, kau coba sambutlah ini. Tiba-tiba saja Liokte Sinmo Guloid sudah menerjang nenek muka hitam itu dengan gerakan kedua tangannya yang mengandung tenaga besar sekali, menghantam dari kanan kiri. Serangan ini dilakukan dengan marah dan dengan tenaga penuh sehingga terdengar angin pukulan menyambar dari kanan kiri, bersuit suaranya. Baik Wang Qin maupun Sabutai hanya memandang saja. Sabutai tidak berani menahan subonya, sedangkan Wang Qin memang hendak memperlihatkan gigi maka dia pun membiarkan saja jagoan-jagoannya memberi hajaran kepada pihak tuan rumah yang amat menyakitkan hatinya. Hanya Bo Taisu yang memandang dengan alis berkerut karena dia menganggap sikap Guloid itu terlalu lancang. Hehehehe, si kerbau hidung besar mengamuk dan menyeruduk, nenek itu tertawa, kedua tangannya bergerak cepat sekali sehingga kedua lengan yang terbungkus lengan baju putih itu berubah menjadi bayangan putih dan tahu-tahu nenek itu telah menangkap kedua pergelangan tangan Guloid yang kini terbelalak. Hanya Bo Taisu yang dalam sekejap mata dapat melihat betapa secara cepat dan aneh, Guloid telah tertotok setengah lumpuh maka kini tidak mampu berbuat apa-apa ketika pergelangan kedua tangannya ditangkap. Hei! Moko, kau suka daging kerbau? Nah, terimalah persembahanku ini, hehehehe. Dan tiba-tiba Guloid terlempar ke udara, menuju ke arah kakek muka putih. Siapa sudi kerbau alot begini? Kakek itu sekali bergerak sudah meloncat ke depan, kedua tangannya digerakkan dan tahu-tahu dia telah menangkap batang leher dan punggung baju Guloid dan sekali ayun tubuh Guloid sudah terlempar lagi ke arah Hekiat Moli. Ih, kerbau busuk, aku jijik. Kini kaki nenek itu bergerak, cepat sekali dan pada saat itu sebetulnya Guloid sudah terbebas dari totokan dan sudah mulai meronta dan bergerak hendak melawan, namun ujung sepatu nenek itu kembali membuatnya setengah lumpuh dan dengan suara berdebuk, pinggulnya kena ditendang sehingga tubuhnya kembali melayang ke arah Pekiat Moko. Terkejut bukan main semua pengawal Wang Qin, terutama sekali Bo Taisu menyaksikan betapa Guloid yang terkenal lihai itu dipermainkan oleh kakek dan nenek itu seperti sebuah bola yang sama sekali tidak berdaya. Harap Jiwie maafkan dia. Bo Taisu berseru keras ketika melihat tangan Pekiat Moko sudah bergerak untuk menyambut tubuh Guloid dengan sebuah tamparan ringan yang mengarah kepala Guloid, tamparan yang mungkin akan merenggut nyawa orang kedua dari 5 bayangan dewa itu. Pelak! Bo Taisu terhuyung dengan kaget sekali, akan tetapi dia telah berhasil menyelamatkan Guloid dengan menangkis tamparan itu, sedangkan Guloid dengan muka sebentar pucat sebentar merah telah berdiri di pinggir. Tadi disambar oleh suhengnya, yaitu Patpi Losian Pang Tuilok, yang kini memegang lengannya, mencegah Sute yang sembrono itu maju lebih lanjut. Bagus. Kiranya Bo Taisu tidak mengecewakan menjadi tokoh pantai Pohai. Pekiat Moko memuji ketika merasa betapa kuatnya lengan Bo Taisu yang menangkisnya tadi. Dan akan menjadi lawan yang menggembirakan pula. Akan tetapi, melihat betapa nenek dan kakek itu lihai sekali dan keadaannya tidak menguntungkan pihaknya, Wang Qin sudah bangkit berdiri. Cukup semua ini.
Harap Bo Taisu dan yang lain-lain suka duduk kembali. Kemudian dia memandang Sabutai dan berkata, apakah bantuan kami diterima dengan cara begini oleh Bencu? Apakah semua pengorbanan kami sia-sia belaka? Sabutai memberi isyarat kepada Suhu dan Subonya untuk duduk kembali, kemudian dia berkata, harap maafkan, Wang Taijin. Sebagai orang-orang yang suka akan ilmu silat, tentu saja Suhu dan Suboku akan melayani setiap lawan yang hendak main-main. Kami sama sekali tidak ingin memusuhi Taijin, bahkan kami berterima kasih atas bantuan Taijin. Urusan besar masih belum terlaksana, perlukah Taijin meributkan kematian seorang perempuan hina seperti Azisha itu? Wang Qin maklum bahwa pihaknya terdesak. Dia berada di Gua Harimau, maka dia tidak boleh main-main. Andai kata dia boleh mengandalkan ketangguhan 13 orang pengawalnya dan ratusan orang sisa pasukan, akan tetapi apa dayanya berada di antara puluhan ribu anak buah Sabutai? Maka dia mengangguk dan mereka melanjutkan pertemuan yang tadinya menegangkan itu dengan makan minum, dan nama Azisha sama sekali tidak pernah disinggung lagi dalam percakapan. Bahkan Sabutai dan Wang Qin membicarakan tentang beberapa kali terjadinya usaha penyerbuan pasukan Beng Tiao dibantu oleh beberapa kelompok suku bangsa perantau di utara, untuk membebaskan kaisar. Namun karena jumlah para penyerbu itu kecil sekali dibandingkan dengan kekuatan barisan anak buah Sabutai, semua usaha penyerbuan itu dapat dihancurkan dan para penyerbu dipaksa untuk mundur. Para penyelidik kami melaporkan bahwa di kerajaan terjadi pergolakan, akan tetapi sayang, para sekutu Taijin agaknya membelakangi Taijin dan saya mendengar bahwa mereka semua telah mengangkat seorang kaisar baru, yaitu Qingti. Muka Wang Qin menjadi merah mendengar kata-kata ini. Kalau begitu, mengapa kita tidak segera menyerbu ke selatan? Bengcu harap percaya kepadaku bahwa di sana masih banyak sekutu yang akan membantu kita dari dalam. Kaisar Qingti sama saja dengan Kaisar Chengtung, dia pun membenci bangsa kita. Sebelum kita berhasil merampas tahta kerajaan, bangsa kita akan selalu dianggap sebagai musuh dan tidak mungkin kerajaan Goan Tiao yang jaya dapat bangkit kembali. Sabutai tersenyum. Mungkin Taijin mahir dalam urusan pemerintahan, akan tetapi mengenai urusan perang, serahkan saja kepada saya. Kalau sudah tiba saatnya, tentu saya akan menyerbu ke selatan. Biarpun hatinya penasaran, namun Wang Qin tidak berani mendesak lagi dan terpaksa dia dan para pengawalnya harus bersabar menjadi tamu-tamu yang keadaannya tidak lebih daripada tawanan-tawanan yang selalu diawasi sungguh pun diperlakukan dengan hormat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apa yang dikatakan oleh Sabutai tentang pergolakan di kota raja itu memang benar. Setelah diterima berita bahwa Kaisar Chengtung disergap dan ditawan oleh pasukan pemberontak Sabutai, kota raja menjadi geger, apalagi ketika mendengar bahwa 8 orang jenderal tewas dalam melindungi Kaisar. Akan tetapi anehnya, keributan tentang berita ditawannya Kaisar segera tenggelam, kalah oleh keributan tentang siapa yang harus menjabat kedudukan Kaisar yang sementara kosong itu. Memang sudah menjadi watak manusia yang haus akan kesenangan, haus akan kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Untuk mencapai kesenangan-kesenangan yang dirindukan itu, manusia tidak segan-segan berubah menjadi makhluk sebuas-buasnya, kalau perlu menyingkirkan, merobohkan dan membunuh manusia-manusia lain yang menghalang di tengah jalan, yang dianggapnya sebagai perintang tercapainya apa yang dikejar-kejar, yaitu kesenangan, kekuasaan, dan kemuliaan. Usaha untuk mencoba menolong dan membebaskan Kaisar Chengtung hanya dilakukan sembarangan saja, seolah-olah hanya untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di kota raja, yaitu perebutan kekuasaan yang akhirnya jatuh ke tangan Qingti yang mengangkat diri menjadi kaisar pengganti Chengtung yang dianggap sudah tewas. Untuk kesekian kalinya, pasukan kecil itu dipukul mundur oleh barisan penjaga di benteng Sabutai karena jumlah mereka jauh lebih kecil. Kakek gagah perkasa yang memimpin penyerangan itu mengamuk seperti seekor naga, akan tetapi betapapun gagahnya dia, tidak mungkin dia dapat membobol penjagaan puluhan ribu orang pasukan Sabutai dan anak buahnya, yaitu pasukan yang terdiri dari orang-orang nomad, pedagang dan penggembala kuda, telah terpukul mundur. Mereka terpaksa melarikan diri memasuki hutan-hutan dan kakek itu berdiri termenung dengan wajah penasaran. Beberapa orang pimpinan orang nomad menghadapnya dan di antara mereka ada yang luka-luka. Orang yang tertua di antara mereka berkata, "Saya kira tidak ada gunanya lagi, Tai Hiap. Kedudukan Sabutai terlalu kuat, orang-orangnya terlalu banyak. Tanpa adanya bantuan pasukan kerajaan Beng, mana mungkin kita dapat menyelamatkan Kaisar?"
Setiap penyerbuan hanya merupakan bunuh diri dan kita sudah kehilangan ratusan orang anak buah. Chia Keng Hong, kakek pendekar yang gagah perkasa itu, menarik napas panjang, alisnya berkerut dan dia mengepal tinju. Sungguh gila. Kenapa dari selatan tidak datang bala bantuan sedangkan sisa pasukan mereka telah lama kembali ke selatan minta bala bantuan? Apakah mereka sudah tidak memperdulikan lagi kaisar mereka yang tertawan musuh? Seperti kita ketahui, Chia Keng Hong telah membantu suku nomad yang terdiri dari bangsa Mongol dan Hitan, yang dipimpin oleh Yalu, ketika rombongan ini sedang menggiring kuda mereka dan diganggu perampok yang ternyata adalah anak buah Sabutai juga. Kemudian, Chia Keng Hong memimpin mereka dan teman-teman mereka yang berhasil dikumpulkan untuk mencoba menolong rombongan kaisar ketika rombongan kaisar terjebak di lembah Nankou, di lorong yang sempit. Akan tetapi, karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak, pasukan orang nomad ini terpukul mundur dan Chia Keng Hong tidak berhasil menyelamatkan kaisar sehingga kaisar menjadi tawanan Sabutai. Dengan hati penuh duka dan juga kagum Chia Keng Hong menyempurnakan jenazah 8 orang jenderal yang gugur secara gagah perkasa itu, kemudian pendekar ini menyusun kekuatan, bergabung dengan pasukan pemerintah yang menjaga di tapal batas dan berusaha untuk menyerang benteng Sabutai dan menolong kaisar yang ditawan. Akan tetapi, usaha yang berkali-kali dilakukan itu gagal terus, dan dengan sia-sia dia menanti bala bantuan dari selatan yang tak kunjung datang. Malam hari itu, kembali mereka telah gagal dan para pemimpin suku nomad mulai merasa putus asa dan mulai merasa berat untuk mengorbankan orang-orang mereka lebih banyak lagi demi kepentingan Kaisar Beng, sedangkan bala bantuan dari kerajaan Beng tidak kunjung datang. Setelah melihat sikap pasukan orang-orang nomad yang membantunya menentang Sabutai, dan mendengar pendapat-pendapat, para pemimpin mereka yang mulai merasa putus asa karena banyaknya korban di kalangan mereka dan gagalnya penyerbuan mereka terhadap benteng Sabutai yang amat kuat itu, Chia Keng Hong lalu berkata kepada mereka, ditujukan kepada Yalu, pemimpin suku pedagang kuda yang pernah dibantunya ketika suku ini diserbu oleh pencuri-pencuri kuda. Aku dapat mengerti akan keadaan kita, dan aku ikut prihatin melihat jatuhnya banyak korban. Akan tetapi, kita telah melangkah jauh, menentang kemaksiatan dan pemberontakan, sudah banyak pula korban yang jatuh bagaimana kita dapat mundur begitu saja? Harap kalian tenang dan menanti di sini, aku besok akan berangkat ke selatan untuk mencari bala bantuan. Percayalah, aku dahulu sudah banyak membantu kerajaan, bahkan pernah bekerja sama dengan mendiang Panglima Besar Tehu. Maka tentu aku akan berhasil mendatangkan barisan besar untuk menggempur benteng Sabutai dan menyelamatkan Sri Baginda Kaisar. Yalu dan teman-temannya tentu saja merasa setuju dan girang. Mereka hanya merasa jerih kalau harus menyerang benteng yang kuat itu lagi. Akan tetapi kalau hanya menanti, kemudian memperoleh kesempatan membalas kematian teman-teman dan anak-anak buah mereka, tentu saja mereka merasa girang. Maka berundinglah para pimpinan itu dengan Chia Keng Hong yang sudah mengambil keputusan untuk berangkat sendiri ke selatan. Selagi mereka melakukan perundingan dengan serius, tiba-tiba terdengar suara gaduh, disusul suara suitan-suitan yang menjadi tanda bahwa tempat itu kedatangan musuh. Tentu saja para pemimpin suku bangsa nomad itu terkejut sekali, akan tetapi dengan tenang Chia Keng Hong berkata, "Harap jangan gugup. Kalian perintahkan anak buah masing-masing untuk mundur dan berpencar. Aku akan lebih dulu pergi memeriksa apa yang terjadi." Baru saja habis kata-kata ini, orangnya sudah lenyap dari situ karena pendekar sakti itu telah mempergunakan ilmu kepandaiannya untuk melesat keluar perkemahan dengan cepat sekali. Seperti juga dengan lain pemimpin yang cepat berlarian keluar, Chia Keng Hong merasa lega ketika mendengar bahwa ribut-ribut itu bukan disebabkan oleh serbuan musuh, melainkan hanya 2 orang mata-mata musuh yang telah dikepung. Mereka itu lihai bukan main sampai kami kewalahan dan banyak sudah kawan-kawan yang roboh oleh mereka. Mendengar laporan ini, Chia Keng Hong menjadi marah dan penasaran, dia lalu mempercepat larinya menuju ke tempat di mana anak buah suku bangsa nomad itu sedang berteriak-teriak mengepung 2 orang. Ketika tiba dekat, Chia Keng Hong terkejut bukan main. Dia tidak mengenal kakek dan nenek yang sedang duduk di atas tanah, saling beradu punggung dan kini mereka berdua menggerak-gerakkan tongkat butut mereka di atas tangan sambil bernyanyi-nyanyi itu. Nyanyian itu diucapkan dalam bahasa asing, dan biarpun dia tidak menguasai bahasa itu, Chia Keng Hong yang berpengalaman luas mengenal bahasa Sailan. 2 orang kakek dan nenek berkebangsaan Sailan muncul di tempat itu, sungguh mengherankan.
Akan tetapi yang mengejutkan hati pendekar sakti ini bukan kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang asing dari barat itu, melainkan menyaksikan kelihayan mereka yang luar biasa. Mereka itu kelihatannya hanya memukul-mukulkan tongkat butut ke atas tanah di depan mereka, sama sekali tidak memperdulikan pengeroyokan puluhan orang yang menyerang mereka kalang kabut dengan senjata mereka. Akan tetapi kenyataannya, tidak ada sebuah pun senjata para pengeroyok yang mengena tubuh mereka karena selalu tertangkis oleh tongkat butut dan bayangan tongkat sedangkan setiap kali tongkat mereka memukul tanah, pasir dan tanah muncrat meluncur ke depan, mengenai para pengeroyok dan hebatnya. Pasir dan tanah ini sudah sanggup merobohkan banyak sekali orang-orang yang mengeroyok itu. Sekali pandang saja tahulah Chia Keng Hong bahwa dua orang tua itu adalah orang-orang yang amat lihai, gerakan tongkat mereka mengeluarkan angin menderu sehingga semua senjata lawan terhalau, dan tanah dan pasir yang beterbangan merobohkan para pengeroyok itu adalah akibat cungkilan dengan ujung tongkat dan tentu saja ada tenaga sinkang yang amat kuat tersalur di tangan mereka untuk dapat melakukan serangan balasan itu. Apalagi kalau dia memandang ke arah wajah mereka yang tertimpa sinar layung matahari senja itu, dia makin kaget karena wajah putih kapur dari kakek itu, dan wajah hitam hangus dari nenek itu, adalah akibat dari hawa beracun yang agaknya dilatih oleh dua orang tua itu, seperti yang kadang-kadang dapat ditemukan di antara tokoh-tokoh kaum sesat yang berilmu tinggi. Harap kalian semua mundur. Chia Keng Hong berseru dan mendengar seruan pendekar tua yang mereka kagumi itu, semua pengeroyok mundur sambil menyeret belasan orang yang telah menjadi korban sambaran tanah dan pasir. Ternyata tanah dan pasir itu menyambar muka dan tubuh mereka demikian kerasnya sehingga menembus kulit daging, seperti peluru-peluru kecil dari baja saja. Mereka semua memandang kepada Chia Keng Hong penuh harapan, karena mereka pun maklum bahwa dua orang kakek itu tentu merupakan orang-orang luar biasa yang tidak mungkin dapat dilawan oleh tenaga biasa, dan agaknya hanya pendekar sakti Chia Keng Hong saja yang akan dapat menghadapi mereka. Maka semua orang segera mundur dan duduk menonton, membuat lingkaran lebar. Juga Yalu dan teman-temannya yang sudah tiba di situ memberi isyarat agar orang-orang mereka diam saja jangan mengganggu Chia Keng Hong, akan tetapi juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Chia Keng Hong melangkah maju, dan kebetulan saja dia kini berhadapan dengan kakek bermuka putih yang masih duduk bersila, sedangkan nenek itu pun masih duduk di belakangnya, beradu punggung dan bersila pula. Kakek itu mengangkat muka memandang dan sejenak mereka beradu pandang dengan penuh selidik. Karena Chia Keng Hong tidak mengenal mereka, juga tidak tahu apakah maksud kedatangan mereka, maka dia tidak berani bersikap kasar. Jiwie Lo Qianwei, harap Jiwie suka memaafkan kalau para teman kami bersikap kasar terhadap Jiwie, karena tidak mengenal Jiwie Lo Qianwei. Kalau boleh kami bertanya, siapakah Jiwie Lo Qianwei yang terhormat dan apakah maksud kedatangan Jiwie? Mendengar suara yang mengandung wibawa dan tenaga kaikang kuat itu, si kakek bermuka putih memandang tajam, bahkan nenek muka hitam itu pun menoleh dan kini sekali bergerak, tubuhnya yang tadi bersila membelakangi kakek itu, tahu-tahu telah pindah ke sebelah si kakek dan ikut memandang tajam. Kakek itu lalu terkekeh dan tongkatnya bergerak memukul tanah. Kini bukan pasir dan tanah halus yang berhamburan, melainkan segumpal tanah keras terbang ke arah muka Chia Keng Hong. Pendekar ini mengerutkan alis, menggerakkan tangannya dan sekali sampok saja gumpalan tanah itu meluncur ke depan si kakek dan amblas masuk ke dalam tanah saking kerasnya pendekar ini menyampok. Kakek dan nenek itu kelihatan terkejut dan memandang makin tajam penuh selidik. "Engkau siapa?" Kakek itu bertanya tanpa menjawab pertanyaan Chia Keng Hong tadi. "Nama saya Chia Keng Hong," jawab pendekar itu dengan sikap tenang. Akan tetapi mendengar nama ini, kakek dan nenek itu sama sekali tidak tenang, bahkan terkejut sekali, memandang kepada Chia Keng Hong dengan mata terbelalak. "Engkau Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai?" Nenek itu bertanya, suaranya tinggi mendesis seperti ular marah. "Benar." Keng Hong mengangguk. "Kau dahulu kaki tangan si kepala tehu?" Kakek itu pun membentak sehingga Keng Hong menjadi kaget. Kiranya dua orang ini adalah bekas musuh-musuh mendiang Panglima Besar Tehu. "Saya dahulu sahabat mendiang Panglima Tehu," dia menjawab dan kini balas memandang penuh selidik. "Dan kau yang memimpin orang-orang ini menyerbu benteng Mongol?" Kembali kakek itu bertanya. Keng Hong mengangguk. "Secara curang, Sabutai telah menawan Kaisar Beng, maka kami berusaha untuk membebaskan beliau." "Hahaha."
Kakek bermuka putih itu tertawa, sehingga mulutnya terbuka dan tidak nampak sebuah pun gigi. Chia Keng Hong manusia sombong. Kau tadi tanya siapa kami dan apa keperluan kami datang ke sini? Bukalah mata dan telingamu baik-baik. Kami adalah Hekiat Moli dan Pekiat Moko dan calon Kaisar Sabutai adalah murid kami. Kedatangan kami di sini adalah untuk membunuh engkau dan membasmi semua anak buahmu. Mendengar bahwa dua orang tua itu adalah guru Sabutai, marahlah Yalu. Dia tadi bersama teman-temannya telah mempersiapkan pasukan anak panah, maka begitu mendengar siapa adanya dua orang itu yang datang mengacau itu, Yalu sudah memberi isyarat kepada pasukan panahnya. Belasan batang gendewa dipentang dan anak-anak panah dilepaskan. Terdengar suara berdesing-desing ketika belasan batang anak panah menyambar ke arah dua orang tua yang masih duduk bersila berdampingan itu. Mereka hanya terkekeh, sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Singgi. Wir, tak. Semua anak panah tepat mengenai sasaran, yaitu tubuh kakek dan nenek itu, akan tetapi betapa kaget hati Yalu dan kawan-kawannya melihat semua anak panah yang mengenai tubuh mereka itu seperti mengenai dua buah arca besi dan patah-patah, runtuh ke atas tanah di sekitar tubuh kedua orang tua itu. Serang! Yalu berteriak dan bersama tiga orang temannya, yaitu kepala-kepala suku nomad yang bertubuh tinggi besar dan kuat, dia sudah menerjang ke depan. Terlambat Chia Keng Hong mencegah, karena empat orang tinggi besar itu sudah menyerbu dengan golok di tangan membacok dengan ganas. Terdengar dua orang tua itu terkekeh, lalu tiba-tiba mereka meloncat dan nampak segulungan sinar ketika mereka menggerakkan tongkat. Cering-cering-terang. Empat batang golok yang menyambar itu bertemu dengan gulungan sinar, seperti dibelit oleh sinar itu dan terdengar teriakan mengerikan ketika senjata-senjata itu seperti dipaksa membalik dan menghunjam dada pemegangnya sendiri. Chia Keng Hong menjadi marah sekali. Cepat dia meloncat ke depan, kedua tangannya menyerang dengan pukulan tangan terbuka ke arah kakek dan nenek itu. Ih! Hekiat Moli memekik. Ai! Pekiat Moko juga berteriak. Keduanya meloncat ke belakang dan robohlah empat orang pimpinan suku nomad itu, dengan golok menembus dada dan tewas seketika. Keng Hong memandang dengan penuh penyesalan. Akan tetapi, para suku nomad yang melihat pemimpin mereka tewas, menjadi marah sekali. Sambil berteriak-teriak mereka mendekat dengan sikap mengancam. Keng Hong yang maklum bahwa kalau mereka maju berarti hanya mengantar nyawa secara sia-sia belaka, lalu mengangkat tangan dan berseru nyaring penuh wibawa. Mundur semua! Biarkan aku menghadapi dua iblis ini. Semua orang mentaati dan mengurung tempat itu. Sedangkan Keng Hong yang maklum bahwa dua orang lawannya itu lihai sekali, sudah mengeluarkan suara melengking nyaring dan panjang seperti pekik seekor burung Raja Wali yang menantang musuh, kemudian dengan tangan kosong tubuhnya sudah mencelat ke depan dan menyerang nenek dan kakek itu dengan jurus-jurus maut dari ilmu silat Sanin Kunhoat. Dalam segebrakan saja pendekar ini telah menghantam ke arah ulu hati Pekiat Moko dan sekaligus tangannya menampar ke arah ubun-ubun kepala nenek Hekiat Moli dan sukar dikatakan mana di antara kedua serangan ini yang lebih berbahaya karena keduanya adalah gerakan maut yang kalau mengenai sasaran sukar bagi lawan untuk membebaskan diri dari maut. Kedua orang tua yang amat lihai itu terkejut, akan tetapi ternyata kakek dan nenek tua yang kelihatan sudah pikun itu masih memiliki kesigapan yang mengagumkan. Mereka berdua tidak saja dapat meloncat sambil mengelak, malah lompatan mereka itu membuat mereka berpencar dan mengurung Keng Hong dari depan belakang, kemudian secara langsung mereka membalas. Mereka berdua mengeluarkan teriakan-teriakan mengerikan dan Hekiat Moli sudah menghantamkan tangan kanannya dari belakang ke arah punggung Keng Hong. Sedangkan Pekiat Moko juga menampar dengan telapak tangan ke arah dada pendekar sakti itu. Dari telapak tangan Hekiat Moli mengepul asap hitam, sedangkan dari tangan Pekiat Moko mengepul asap atau uap putih. Itulah bukti betapa hebatnya sinkang mereka dan tangan beracun mereka. Chia Keng Hong mengenal lawan tangguh. Secara otomatis kuda-kuda kedua kakinya bergerak ke kiri seperempat lingkaran sehingga kalau tadi kedua lawan berada di depan dan belakang, kini yang di depan menjadi di sebelah kanannya sedangkan yang tadinya di belakang menjadi di sebelah kirinya. Kedua lengannya dikembangkan ke kanan kiri dan dengan tepat sekali dia telah menyambut pukulan kedua orang lawannya dari kanan kiri itu dengan dorongan tangannya yang terbuka sambil mengerahkan tenaga sinkang. Plak! Plak! Hekiat Moli terpekik dan terhuyung 2 langkah ke belakang, sedangkan Pekiat Moko hanya terhuyung 1 langkah ke belakang.
Kedua kaki Chia Keng Hong sendiri ambles ke tanah sampai beberapa senti dalamnya. Diam-diam pendekar ini terkejut, maklum bahwa tenaga kedua orang lawan itu hampir setingkat kuatnya dengan tenaganya sendiri, dan ternyata si kakek itu sedikit lebih kuat daripada si nenek. Chia Keng Hong, engkau akan mampus di tanganku, teriak Pek Hiat Mo Kyo. Biar kau menyampaikan tantangan kami kepada Tehusi Keparat yang berada di neraka. Hek Hiat Moli juga berteriak. Dua orang tua itu lalu menancapkan tongkat masing-masing di atas tanah. Kemudian mereka menggosok-gosok kedua tangan mereka sehingga nampak uap mengepul makin tebal dan terasa ada hawa panas datang dari tubuh nenek itu, akan tetapi dari tubuh kakek itu menyambar hawa dingin. Kembali Keng Hong terkejut, namun dia tidak kehilangan ketenangannya dan berdiri di tengah-tengah, kedua kakinya memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, yaitu kedua kaki terpentang lebar, lutut ditekuk dan tubuh tegak seperti seorang yang menunggang kuda. Memang pasangan kuda-kuda itu adalah yang disebut menunggang kuda, kokoh kuatnya seperti kedua kaki telah berakar di bumi, namun ringannya seperti kaki burung yang siap terbang. Tangan kanan di pinggang kanan, jari-jarinya terbuka dan membentuk cakar Garuda, sedangkan jari-jari tangan kiri lurus di depan dada kiri. Seluruh tubuhnya sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia telah menjadi patung, dan hanya sepasang matanya yang masih tajam itu mengerling ke kanan-kiri, mengikuti gerak-gerik kedua orang musuhnya yang lihai itu. Yeeh! Hek Hiat Moli sudah menerjang dari kiri, menggunakan kedua tangannya yang berubah hitam itu untuk mencengkeram. Aargih! Pek Hiat Moko juga mengeluarkan suara gerengan seperti beruang, kedua tangannya menyerang pula dengan pukulan-pukulan tangan kosong dari kanan. Keng Hong maklum bahwa dengan menancapkan tongkat di tangan lalu menyerang dengan tangan kosong, tentu kakek dan nenek itu lebih mengandalkan kelihayan tangan mereka yang jelas mengandung hawa beracun yang jahat. Maka dia tidak berani memandang rendah dan melihat betapa serangan nenek itu lebih dulu sedetik, dia cepat menghadapinya dengan memutar tubuh ke kiri tanpa mengalihkan kedua kakinya yang terpentang lebar. Dengan tangan berputar, jari-jarinya menuding ke atas dan ke bawah, dia memapaki serangan nenek yang mencengkeramnya. Pendekar sakti ini menggunakan gerakan, menyembah langit dan bumi, suatu gerakan yang amat ampuh, apalagi karena dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang yang kuat sehingga dari gerakan kedua tangannya itu menyambar hawa pukulan dahsyat. Akan tetapi, pendekar ini hanya menangkis saja karena dari sambaran angin di sebelah kanannya, dia maklum bahwa serangan Pek Hiat Moko sudah tiba pula. Des! Pelak! Tubuh nenek itu mencelat ke belakang dan Keng Hong sudah memutar tubuh ke kanan, melengkungkan tubuh ke kiri dan meluruskan kaki kanan sehingga tubuh atasnya menjauh. Dia melihat pukulan kedua tangan kakek itu datang mengancamnya dengan hebat, tangan kanan kakek itu menusuk ke arah matanya sedangkan tangan kiri digerakkan seperti sebatang golok menusuk ke arah ulu hatinya. Datangnya serangan amat cepat, didahului uap putih yang mengeluarkan hawa dingin sekali. Untuk mengelak sudah tidak ada waktu, maka Keng Hong lalu menyambut serangan ke matanya dengan tangan kiri, sedangkan tusukan ke dadanya dia terima begitu saja. Dia tidak berani menggunakan tangan kanannya karena tangan itu perlu dia persiapkan untuk menghadapi serangan nenek dari belakangnya. Pelak! Bu! Tangan kanan kakek bermuka putih itu bertemu dengan tangan kiri Chia Keng Hong. Sedangkan jari-jari tangan kiri kakek itu menghantam dengan jari-jari terbuka ke dada pendekar sakti ketua Chin Ling Pai. Akibatnya hebat. Kakek bermuka putih itu terbelalak, mukanya yang putih itu menjadi makin pucat dan matanya bergerak liar, mulutnya mengeluarkan teriakan-teriakan aneh dalam bahasa asing. Kiranya Chia Keng Hong telah mempergunakan ilmunya yang amat hebat, yaitu Tikai Beng, sehingga begitu kedua tangan Pek Hiat Moko bertemu dengan tangan kiri dan dadanya, kedua tangan kakek muka putih itu melekat dan langsung saja tenaga sinkangnya membanjir keluar, tersedot melalui tangan dan dada ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi Keng Hong juga merasa khawatir karena sinkang yang memasuki tubuhnya itu mengandung racun yang berhawa dingin, mengendalikan tenaganya agar tidak menyedot terlampau banyak dan Tikai Beng itu hanya dipergunakan untuk menundukkan lawan saja. Ah! Pek Hiat Moko mengeluarkan pekik nyaring dan mukanya menunjukkan kekagetan dan kengerian. Melihat ini, Hek Hiat Moli dapat menduga bahwa temannya itu terancam bahaya, apalagi dia melihat betapa kedua tangan temannya seperti melekat pada tubuh ketua Chin Ling Pai, maka sambil mengeluarkan suara melengking nyaring nenek ini pun menyerang hebat dengan pukulan tangannya ke arah tengkuk Keng Hong. Wut, pelak! Pelak!
Kembali Kang Hong menghadapi musuhnya yang tidak kalah lihainya daripada kakek itu dengan penggunaan Tikai Beng yang tersalur di seluruh tubuhnya. Tangan kanannya menyambut hantaman nenek itu sehingga kedua tangan mereka bertemu dan saling menempel, sedangkan tamparan tangan kanan nenek itu ke arah punggungnya dia biarkan saja karena ilmu Tikai Beng menyambut pukulan itu, membuat tangan si nenek melekat di punggungnya. Ai! Hek Hiat Moli juga memekik ngeri ketika merasa betapa tenaga sinkangnya membanjir keluar tanpa dapat dicegahnya, sedangkan ketika dia hendak menarik kedua tangannya, ternyata dua tangan itu sudah melekat pada tubuh lawan dan tidak dapat ditariknya lepas. Akan tetapi, pada saat dua orang kakek dan nenek itu terkejut dan khawatir sekali menghadapi ilmu aneh yang selamanya belum pernah mereka hadapi itu, ilmu yang membuat kedua tangan mereka melekat pada tubuh lawan dan yang membuat tenaga sakti mereka membanjir keluar. Di lain pihak Chia Keng Hong juga terkejut dan maklum bahwa kalau dia melanjutkan penggunaan Tikai Beng, dia sendiri tidak urung akan celaka karena tenaga sinkang yang membanjir keluar dari tubuh dua orang lawannya itu. Mengandung hawa beracun yang amat jahat dan berlawanan sifatnya, yaitu hawa beracun dari kakek itu amat dingin sebaliknya tubuh nenek itu mengeluarkan hawa yang amat panas. Di sebelah dalam tubuhnya bisa keracunan dan rusak oleh dua hawa beracun yang saling berlawanan ini. Pendekar sakti dari Qin Lingpai ini tentu saja tidak sudi untuk mengadu nyawa dengan kedua orang lawannya, maka dia cepat merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lututnya, kemudian dengan berbareng dia melepaskan tenaga sakti Tikai Beng dan pada saat itu juga tubuhnya meluncur ke depan sehingga terlepaslah dia dari kedua orang lawannya. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang merasa betapa tenaga mujizat yang membuat tangan mereka melekat itu tiba-tiba lenyap, kalah cepat dan sebelum mereka sempat memukul, tubuh lawan yang sakti itu telah meluncur ke depan. Mereka menjadi marah sekali, akan tetapi juga agak jerih karena mereka maklum bahwa lawan ini memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi dan aneh. Dengan hati-hati dan dengan mata mengandung sinar berapi, nenek dan kakek itu kembali menerjang Keng Hong dengan pukulan-pukulan yang dikerahkan sekuatnya, mengandung hawa beracun bergulung-gulung berbentuk uap hitam dan putih. Chia Keng Hong yang sudah maklum bahwa tingkat kepandaian dua orang lawan ini tidak banyak selisihnya dengan tingkatnya sendiri, menghadapi mereka dengan waspada dan hati-hati, kini bersilat dengan dasar ilmu silat tinggi Tai Kek Sin Kun sehingga tubuhnya seolah-olah berubah menjadi bayang-bayang saja yang sukar sekali dapat disentuh oleh kedua orang lawan. Tiba-tiba Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli mengeluarkan pekik panjang dan mereka merubah gerakan mereka. Keng Hong terkejut sekali. Kini dua orang itu tidak bergerak menyendiri, melainkan mereka bersilat dengan gerakan bergabung. Pek Hiat Moko berputaran dan kaki tangannya menghujankan serangan dari kanan ke kiri, sedangkan Hek Hiat Moli berputar dari kiri ke kanan. Gerakan mereka saling membantu dan saling mengisi sehingga Keng Hong menjadi sibuk menghadapi lawan yang seolah-olah merupakan seorang lawan yang dapat memecah diri menjadi dua, yang gerakan-gerakannya demikian otomatis sambung-menyambung, saling melindungi dan saling membantu. Dia terkejut dan kagum sekali karena dia maklum bahwa dua orang ini telah menciptakan semacam ilmu silat mujizat yang dimainkan secara berbareng oleh dua orang. Dia percaya bahwa kalau dua orang ini bersilat seperti itu, mereka kuat sekali dan biar menghadapi pengeroyokan banyak orang pun akan mampu saling melindungi. Dia sendiri mulai terdesak dan dua kali sudah dia terkena pukulan pada pundak kirinya dan totokan pada pangkal lengannya. Untung dia masih sempat melindungi bagian yang terpukul dan tertotok itu dengan sinkang, kalau tidak tentu dia sudah terluka keracunan. Betapapun juga, pendekar sakti ketua Qin Lingpai ini terdesak hebat dan harus diakuinya bahwa baru sekarang selama puluhan tahun ini dia bertemu tanding yang demikian lihainya. Hanya karena Chia Keng Hong mahir ilmu silat sakti Tai Kek Sin Kun sajalah maka dia masih mampu bertahan, sungguh pun dia terdesak dan tidak mampu melakukan serangan balasan. Sayang, pikirnya. Kalau Siang Hokiam berada di tangannya, dia tidak akan gentar menghadapi dua orang ini, dan tentu dia tidak akan terdesak seperti sekarang ini. Des! Plak-plak! Kembali Chia Keng Hong terpaksa menerima dua kali tamparan Hek Hiat Moli yang mengenai punggung dan pundaknya setelah dia menangkis hantaman Pek Hiat Moko. Sekali ini, hebatnya tamparan membuat kepalanya pening dan tubuhnya terhuyung dan dadanya sesak. Untung baginya bahwa tangkisannya yang keras sebelumnya telah membuat tubuh Pek Hiat Moko terpelanting. Kalau tidak, dalam keadaan terhuyung itu tentu sukar baginya untuk menyelamatkan diri. Melihat betapa jago mereka terhuyung-huyung,
Sedangkan pertempuran itu berjalan lambat sehingga mereka memandang rendah kepada kakek dan nenek itu. 4 orang anggota pasukan Manchu menyerbu dengan tombak di tangan, langsung menyerang kakek dan nenek itu. Jangan! Chia Keng Hong membentak, namun terlambat. 4 orang itu telah menyerang dan menusukkan tombak mereka. Trak-trak, des! 4 batang tombak itu memang mengenai tubuh kakek dan nenek yang menerimanya sambil tersenyum mengejek dan patah-patahlah 4 gagang tombak itu. Kemudian begitu kedua tangan Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko bergerak, 4 orang Manchu itu berteriak mengerikan dan tubuh mereka terlempar dengan kepala pecah dan tewas seketika itu juga. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.